Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar matematika bisnis saya, yaitu materinya tentang matriks. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvina Sulistiawati dengan NIM 111231158 dan dosen pengajar yaitu Ibu Angelis Ratulan, MPD. Saya akan menjelaskan tentang matriks. Sebelumnya, di sini ada definisi. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Cara menyatakan matriks yaitu notasi yang digunakan untuk menyatakan matriks bisa dengan kurung kecil, kurung siku, atau dengan garis tegak double. Contohnya seperti pada di gambar, yaitu ada A dan kurung A, B, C, dan D sama dengan A11, A12, A21, A22. Ordo atau ukuran order dari suatu matriks. Ordo atau ukuran ini suatu matriks ini ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang dimiliki oleh matriks tersebut. Contohnya matriks A pada contoh di atas memiliki 2 buah baris dan 2 buah kolom, sehingga kita dapat mengatakan itu matriks A berordo 2x2. Yang dimaksud berordo 2x2 itu yaitu 2 baris dan 2 kolom. Lanjut, ada jenis-jenis matriks. Jenis matriks berdasarkan ordo yaitu yang pertama ada matriks persegi. Matriks berordo atau banyaknya baris sama dengan kolom disebut juga matriks berordo. Contohnya di sini ada A sama dengan 2, 1, min 3, 4. Itu membentuk seperti persegi. Yang kedua itu ada matriks baris. Matriks berordo 1 kali n atau hanya memiliki 1 baris. Jadi si matriks ini cuma ada 1 baris. Lanjut, yang ketiga ada matriks kolom. Matriks yang hanya memiliki 1 kolom seperti contohnya ini C 2 kali 1 sama dengan 6, 3. Yang keempat itu ada matriks tegak. Matriks berordo m kali n dengan m lebih besar dari n. Contohnya D sama dengan 207 min 1, 3, 3. Yang kelima ini ada matriks datar. Matriks berordo m kali n dengan m lebih kecil dari n. Contohnya yaitu E 2 kali 3 sama dengan 273 0 min 1, 3. Kemudian ada operasi matriks. Operasi yang pertama operasi penjumlahan matriks. Operasi matriks adalah penjumlahan 2 matriks yang letak komponennya sama. Sebenarnya operasi penjumlahan matriks ini sama aja kayak penjumlahan pada umumnya, tapi ada syaratnya yang bisa dijumlahkan. Syarat matriks agar bisa dijumlahkan adalah 2 matriks harus memiliki ordo yang sama. Contohnya seperti matriks di bawah ini. A ditambah dengan B, yaitu matriks A itu ada A1, A2, A3, dan A4 ditambah dengan B1, B2, B3, dan B4. Jadi A tambah B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3, dan A4 ditambah B4. Kemudian dijumlahkan hasilnya. Sini ada contoh soal. Pertama, tentukan penjumlahan dari matriks A 3, 5, 4, 6 dan B 1, 2, 4, 6. Cara penyelesaiannya yaitu A ditambah B sama dengan 3, 5, 4, 6 ditambah 1, 2, 4, 6. Dan dihasilkan 3 ditambah 1, 5 ditambah dengan 2
4 ditambah dengan 4, 6 ditambah dengan 6. 3 ditambah 1 yaitu 4, 5 ditambah 2 yaitu 7, 4 ditambah 4 yaitu 8, 6 ditambah 6 itu 12. Kemudian ada operasi pengurangan matriks. Pengurangan matriks memiliki konsep yang sama dengan penjumlahan. Dua buah matriks dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi pengurangannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil pengurangan dengan elemen-elemen pada matriks. Secara matematis, operasi pengurangan matriks dapat diasumsikan sebagai berikut. Untuk pengurangan ini sama aja kayak pengurangan yang seperti biasa. Itu di sini ada A, B, C, D dikurang dengan P, Q, R, S sama dengan A dikurang P, B dikurang Q, C dikurang R, dan D dikurang S. Di sini ada contoh soal. Tentukan pengurangan matriks A dikurang dengan B jika diketahui matriks A-nya 8713 dan matriks B 5816. Cara penyelesaiannya itu A dikurang B 8713 dikurang 5816. 8 dikurang dengan 5, 7 dikurang dengan 8, 1 dikurang dengan 1, 3 dikurang dengan 6. 8 dikurang 5 yaitu 3, 7 dikurang 8 yaitu min 1, 1 dikurang 1 itu 0, 3 dikurang 6 yaitu min 3. Jadi jawabannya yaitu 3 min 1, 0, min 3. Kemudian di sini ada operasi perkalian matriks. Perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan cara mengalihkan setiap elemen matriks dengan skalar tersebut dan menghasilkan matriks dengan ordo seperti matriks yang dikalikan. Secara matematis, operasi perkalian matriks dengan skalar dapat diasumsikan sebagai berikut. Contohnya itu K dikali matriks A, B, C, dan D sama dengan K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Lalu ada perkalian matriks dengan matriks. Berbeda dengan perkalian skalar yang hanya mengalihkan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar, perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Syarat dua buah matriks, misal matriks A dan matriks D, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks D. Contohnya yaitu di sini ada A, B, C, D dikali dengan P, Q, R, S sama dengan A dikali P ditambah B dikali R, dan terus selanjutnya A dikali Q, B dikali S. Lalu bawahnya C dikali P ditambah D dikali R, lalu C dikali Q ditambah D dikali S. Di sini ada contoh soal perkalian matriks dengan matriks. Contohnya, diketahui matriks A 2342 dan B 2447. Tentukan matriks A kali B. Cara penyelesaiannya di sini 2342 dikali 2447 itu 2 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 3 dikali 4, lalu 2 dikali 4 ditambah dengan 3 dikali 7, 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 4, dan 4 dikali 4 ditambah 2 dikali 7. Lalu dihasilkan 2 dikali 2 yaitu 4, 3 dikali 2 itu 12, 2 dikali 4 itu 8, 3 dikali 7 itu 21, 4 dikali 2 itu 8,
2 dikali 4 itu 8, 4 dikali 4 yaitu 16, 2 dikali 7 itu 14. Kita totalin semuanya yang habis dari perkalian ini. Jadi 4 ditambah dengan 12 yaitu 16, 8 ditambah dengan 8 yaitu 16, 8 ditambah 21 yaitu 29, 16 ditambah dengan 14 yaitu 30. Kemudian di sini ada determinan. Determinan ini adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga jika digambarkan bentuk matriksnya akan membentuk bangun layaknya persegi. Pertama di sini ada determinan matriks ordo 2 kali 2. Tidak, A sama dengan PQRS. Determinan matriks ordo 2 kali 2 dapat diperoleh dengan cara mengurangkan hasil kali diagonal utama dengan hasil kali diagonal kedua. Kalau dituliskan ke dalam rumus maka akan seperti pada di gambar ini. Itu determinan A sama dengan PQRS sama dengan P dan S. P dikali S ini dikurang sama Q kali R. Itu untuk matriks ordo 2 kali 2. Ini di sini ada determinan matriks ordo 3 kali 2 dengan metode Sarus. Ada matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi kita tambahin angka-angka yang di kolom pertama dan kolom kedua, kita masukin lagi ke sebelahnya. Jadi pengaliannya itu A, E, I ditambah dengan BFG ditambah dengan CDH lalu dikurang dengan CEG ditambah dengan AFH dan ditambah dengan BDI. Di sini ada contoh soal untuk determinan ordo 3 kali 3 dengan metode Sarus. Tentukan nilai determinan matriks 3 kali 3. A-nya matriksnya yaitu 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2. Determinan A sama dengan 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2. Lalu kita tambahkan baris kedua dari depan ke ini, ke samping sini. Itu kita kalikan, kalikannya kali silang. Dikalikan seperti silang itu. Tuh, yang pertama ada 2 kali 4 dikali dengan 2 ditambah dengan 1 dikali 2 dikali dengan 3 ditambah 3 kali 1 dikali 1 dikurang 3 dikali 4 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 2. Lalu kita jumlahkan keseluruhan ini yang perkalian ini. Itu ada 2 dikali 4 itu 8 dikali 2 itu 16 ditambah dengan 1 dikali 2 dikali dengan 3 yaitu 6, 3 dikali 1 dikali 1 lagi yaitu 3 dikurang dengan 3 kali 4 itu 12 dikalikan lagi dengan 3 yaitu 36 ditambah dengan 2 dikali 2 dikali 1 yaitu hasilnya 4, kemudian ditambah lagi 1 dikali 1 dikalikan lagi dengan 2 yaitu hasilnya ada 2. Jadi ke total yang pertama ini 16 ditambah 6 ditambah 3 yaitu 25 dikurang dengan 3 ditambah 4 ditambah 2 yaitu hasilnya 42. Jadi 25 dikurang 42 ini hasilnya minus 17. Hasilnya minus 17. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.